حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم على الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم على رسول محمد اللهم بن عيسى واسمه بن مقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى رئيس الأنفاس الذي عبد الرحمن وطعشي علي بن عبد الله وارس ثم إلى رئيس الأنشاد وغوثيبة إلى الحبيب عبد الله بن حميد الحمدان ثم إلى روح الحبيب محمد زين الحبشي ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولإخواننا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يريد جديد الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ifada wa istifadah. Fal hadza la tamusuki fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalat al-khair tiga wa jihad murdati. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi dzal amin. Ila qala alaihi salatu wassalam al-khamru jima'ul ithmi wan nisa'u hawairu syaitan wa hubbu dunya ra'su kulli khati'ah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت إذنا للشرك أي في الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر ساقه الله من حميم جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وإن على الله أحدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من دينة الخبر. قالوا يا رسول الله وما دينة الخبر؟ قال عرق أهل النار أو أسارة أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام إذا شربوا الخمر فجلوهم ثم إن شربوا فجلوهم ثم إن شربوا فجلوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. قال الحافظ المنذري رحمه الله قتل شارب الخمر قد جاء في غير ما وجه صحيح وهو منسوخ والله أعلم. انتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah,
Pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bersama-sama mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Al-Habib Abdullah bin Awwal Al-Haddad, yaitu An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang larangan dan bahaya minuman keras atau narkoba yang alhamdulillah sudah kita baca sebagian besar dalil-dalil yang melarang, ancaman-ancaman yang berkaitan dan berhubungan dengan al-khamr atau minuman keras ini, baik yang bersumber dari Al-Quran juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini kita membaca yang tersisa dari beberapa hadis yang memberikan tarhib, yaitu yang memberikan ancaman, yang memberikan wanti-wanti untuk kita agar menjauhi minuman keras atau narkoba ini. Dikatakan di sini qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi daraini amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, al-khamru jima'ul ithim. Khamr yaitu narkoba, kita tidak terjemahkan minuman keras ya, karena sekarang sudah lebih lebar, bukan hanya minuman keras, tapi narkoba itu jima'ul ithim, merupakan kumpulan dari semua perbuatan dosa. Jadi semua dosa ada di situ. Kalau sudah orang main narkoba, mencuri bisa dilakukan. Kalau sudah narkoba, maaf, zina bisa dilakukan. Bahkan tidak melihat dengan mahram dan tidak mahram. Dengan mahram bisa dengan adik, bisa dengan orang tua. Ya, kita sering mendengar berita-berita di media sosial, ada seorang ibu diperkosa anaknya. Tidak lain dan tidak bukan, pasti lagi ya, mabok. Kalau nggak mabok nggak mungkin. Begitu juga adiknya, bahkan anaknya sendiri. Subhanallah, itu adalah betul-betul semuanya. Bahkan bisa jadi sampai membunuh. Yaitu semua dosa-dosa besar bisa dilakukan mulai dari narkoba ini. Kita sering mendengar bagaimana sampai bunuh diri dan seterusnya. Makanya dikatakan al-khamr jima'ul ithim wa nisa'u habailus syaitan, dan perempuan itu habailus syaitan. Habail dan pada habl, talinya syaitan, artinya jalur syaitan untuk goda orang banyak lewat apa? Perempuan. Kalau orang sekarang bilang kepanjangan tangan daripada syaitan. Nah, tentunya banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tentang bagaimana fitnahnya wanita. Bahkan kemaksiatan pertama pun di mana? Di dunia adalah gara-gara wanita, yaitu disebutkan cerita Habil dan Qabil, itu juga latar belakangnya dari gara-gara wanita. Begitu juga di surga, di akhirat atau di langit. Ini juga pernah dibahas bahwa wanita juga bagaimana syaitan goda Nabi Adam nggak pernah tembus, godainya lewat Hawa, baru kena lewat perempuan. Jadi kunci, bahkan kemaksiatan banyak yang dilibatkan juga gara-gara wanita. Tapi juga jangan menganggap wanita itu sesuatu atau makhluk yang manusia kalau wanitanya yang tidak solehah. Tapi kalau wanitanya solehah maka lain. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Jadi, dan Rasulullah pernah mengatakan ittaqud dunya, kata Rasulullah SAW, takutlah kalian terhadap dunia. Kenapa? Karena dunia itu enak dipandang, terus dibilang manis dirasa. Ittaqud dunya hulwah wa nadhirah, katanya. Terus di hadis kalimat setelahnya wattaqun nisa, ada kalimat apa? Wattaqun nisa. Banyak sekali kalimat wattaqun nisa, hati-hati terhadap wanita. Di dalam hadis-hadis lain Rasulullah mengatakan wanita bila menyibakkan rambutnya maka sekian syaitan disebutkan. Itu selalu karena memang dia ini menjadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Habailu asyaitan. Tapi sekali lagi wanita yang tidak
salehah. Berapa banyak sebaliknya orang-orang menjadi baik gara-gara wanitanya. Banyak suami ini bagus-bagus gara-gara istrinya salehah. Banyak anak-anak jadi hebat gara-gara ibunya yang salehah. Makanya sering dikatakan madrasatul ula li auladiha, bahwa ibu itu adalah sekolahan pertama untuk anak-anaknya. Banyak orang sukses gara-gara seorang wanita yang salehah. Insyaallah Allah jadikan para istri, anak-anak putri kita semuanya orang-orang yang salehat semuanya. Amin ya rabbal. Wa hubbud dunya, dan cinta kepada dunia ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bahwa dunia itu adalah kepalanya segala kesalahan. Maksudnya biang kesalahan. Kalau bahasa orang dagang, rasumal apa? Modal yang disebut ra'su, walaupun kepala, walaupun kalimat itu ujungnya. Jadi puncak sumber daripada semua kesalahan itu kebanyakan juga dasarnya karena hubbud ad-dunya. Maka Rasulullah bilang hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Yang suka disebut orang yang sudah cinta sama dunia, udah cinta banget, itu disebut al-wahan. Apa? Al-wahan. Al-wahan ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya dan takut mati, itu disebut wahan. Kan Rasulullah pernah menyebutkan nanti umatku akan dicabik-cabik bagaikan kue yang dihidangkan lalu dicabik-cabik, itu tidak ada perlawanan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, amin killatina ya Rasulullah, apakah kita sedikit ya Rasul? Bal antum kuthur. Enggak, kalian enggak sedikit, tapi kalian sangat banyak. Tapi kalian enggak punya daya, enggak punya keberanian, enggak punya dorongan untuk melawan. Kenapa? Karena kalian telah terjangkit penyakit al-wahan. Sahabat nanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah yang menyebabkan kita lemah? Karena beliau berkata, qal hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu al-wahan, penyakit yang nggak bisa diobatin sama dokter spesialis apapun dia. Ini wahan, penyakit yang paling ditakutkan. Kenapa? Kalau sudah kena penyakit wahan, sudah kuat hubbud dunianya, matinya kuat. Nah, kalau sudah hubbud dunya, takut mati, sudah kebenaran nggak bakal ditegakkan. Orang melakukan kemaksiatan takut tegur. Nanti kalau anda tegur dia ngambek, akhirnya nggak dapat fulus. Nanti kalau anda ngomong benar, nanti orang nggak ngundang lagi. Akhirnya nggak ada yang coba apa? Sepi, takut akhirnya. Ini wahan, ini hubbud dunya. Jadi hubbud dunya itu ra'su kulli khati'ah. Ya, kebanyakan saat ini, gonjang ganjing yang kita lihat di media sosial, ialah ujung-ujungnya apa? UUD juga kata orang. Ujung-ujungnya duit juga. Kelihatannya masalah agama, kelihatannya di belakangnya UUD juga. Semua, subhanallah, bukan semua, dalam artian kebanyakan. Aghlabul masail, kebanyakan masalah-masalah yang timbul di media sosial yang lagi lagi rame, yaitu sebabnya karena hubbud dunya. Nah, kalau nggak hubbud dunya, insyaallah Allah jauhkan kita dari hubbud dunya. Amin ya rabbal. Ini dibilang cinta dunia, bukannya memiliki dunia ya. Jangan terus antum nggak syukur. Wah, kalau nggak mau syukur nih hubbud dunya. Cinta dunia sama memiliki dunia beda. Nggak boleh memiliki dunia. Kata siapa? Para nabi ada yang dikasih dunia. Nabi Sulaiman kaya raya. Para sahabat banyak yang dikasih kaya. Para tabi'in banyak, bahkan ruwatul hadits yang sudah kita bahas sekelas Abdullah bin Mubarak yang kayaannya itu sudah nggak, subhanallah. Itu bukan berarti cinta, kan beda. Cinta dunia dan mencari dunia, ada juga cari dunia. Nah, karena disuruh kita mencari dunia. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis salat, kalau kamu sudah selesai mendirikan salat, baik salat Jumat atau salat yang lainnya,
Fantashiru fil ard, menyebarlah di atas muka bumi. Suruh ngapain? Wabtahu min fadlillah, carilah karunia Allah. Apa fadlullah itu di situ? Wabtahu min fadlillah. Fadlullah itu apa? Al-mal, yaitu suruh nyari harta, cari apa? Fulus di situ. Tapi disebut fulusnya apa? Fadlullah, kebaikan dari Allah. Berarti harta itu bisa jadi apa? Kebaikan, karunia. Yang penting nyarinya tidak meninggalkan sholat. Kan tadi kalau selesai sholat sebar. Jadi selesai sholat dulu, jangan nyari duit ninggalin sholat. Itu namanya hubud dunia. Nggak sholat gara-gara nyari fulus. Baru bangun subuh langsung menjosa aja. Nggak sholat subuh pak. Oh ini ada orderan nih, orderan subuh dilewatin. Nah itu baru tuh namanya apa? Hubud dunia. Kenapa? Dia tinggalkan kewajiban untuk mencari dunia. Kewajiban kepada Allah dia tinggalin. Tapi kalau tidak apa-apa. Maka di sini hubud dunia di sini bukan berarti kita tidak boleh kerja. Bekerja, cari rezeki. Rasulullah SAW sering mengatakan al-harakah barakah, dan kerjamu engkau mencari apa makan dari hasil tanganmu itu lebih baik. Sebaik-baik makanan yang dihasilkan dari tangan kerja, dari pekerja. Nah ini tentunya cukup banyak dalil di sini. Katakan, jadi bedakan antara mencari dunia dengan hubud dunia. Yang dicela di sini bukan mencari dunia, tapi yang dicela adalah hubud dunia. Wa hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma hurimatil khamru masya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ila ba'd wa qalu lamma hurrimatil khamr, ketika diharamkan khamr, ketika khamr diharamkan, masya ashabu Rasulillah, berjalan sahabat-sahabat Rasulullah, ba'dhum ila ba'd, sebagian dengan yang lain bertemu. Ngapain? Saling mengatakan qalu hurrimatil khamr, diharamkan khamr, diharamkan khamr. Jadi saling ingetin. Jadi masyabahum ila ba'd, mereka saling ketemu, berjalan, ngingetin. Mungkin karena memang sahabat itu kan hidupnya nggak kumpul satu tempat. Kayak kita hari ini kita lihat ada saudara kita, besok ada yang ada yang enggak. Jadi yang hadir dengar dari Rasul Umar diharamkan, dia langsung masya, pergi nyariin temennya, tadi Rasulullah mengatakan khamr haram. Jadi itu menunjukkan begitulah para sahabat di dalam saling menyampaikan apa yang dia dapat kepada yang dia tidak dengar. Orang yang nggak dengar sampai. Makanya Rasul bilang liyuballigh asyahidu minkum al-ghaiba, liyuballigh asyahidu minkum al-ghaib. Hendaklah yang dengar menyampaikan kepada yang tidak dengar. Tapi kalimat itu mereka dapat dari Rasul, langsung keliling ngasih tahu haram, 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 dikasih tahu. Kalau kita kan entar nunggu ketemu, kadang-kadang ketemu lupa lagi. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih parah lagi, nanya taklim, mau nggak dikasih tahu malah nyuruh. Makanya hadir, nggak mau kasih tahu, hadir sama mau begitu. Itu lebih parah lagi, tidak mau ngasih. Kalau orang dulu malah muter, apa ngasih tahu, yuballigh asyahid minkum al-ghaib. Ini menunjukkan begitu semangat mereka untuk amal ma'ruf nahi munkar. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca cerita Abu Hurairah itu di akhir-akhir sebelum Rasulullah meninggal, Abu Hurairah itu boleh singgung. Kan biasanya mulazamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia perlu makan karena nggak ada yang menjamin hidup dia harus kerja, mencari kerja. Tapi kalau dia kerja, taklim kelewatan. Maka dia dalam riwayat berjanji atau membuat perjanjian sama Umar bin Khattab. Sama Umar bin Khattab. Kata Umar, hari ini kau duduk sama Nabi, jangan tinggalin. Nabi ada majelis dimanapun duduk. Nanti apa yang kau dengar dari Nabi sampaikan kepada saya. Saya kerja hari ini, kata Umar. Dan apa yang saya dapat dari kerjaan saya bagi dua. Untuk setengah bagi Ustaz, tapi ilmunya kasih saya. Besok kamu yang kerja, saya yang duduk dengan Nabi. Apa yang kamu dapat dari kerjaanmu bagi saya, dan apa yang saya dapat dari Nabi saya bagi kepadamu. Oh, kayak begitu.
Umar dan Abu Hurairah bikin perjanjian. Kalau kita mau nih, yaudah deh antum syukur, nanti talim terus dah antara kasih gitu. Emang males syukur. Kalau talim soalnya ajib, talim membuat gawat, duduk. Kalau ilmu dapat, terus dapat apa? Dapat dari dia. Kalau kita nggak mau begitu sekarang, kenapa? Karena kadang-kadang yang dengerin kagak nyampe juga. Apa yang dengerannya lupa, ya lupa mesti dapat. Yang syukur ngasih, yang ini ilmunya lupa. Kayaknya tadi bab Homer deh pokoknya. Ya Homer mau ditahu kita babnya, tapi penjelasannya. Nah ini tentunya bagaimana para sahabat sangat memperhatikan dalam bab-bab ilmu dan menyampaikan ilmunya. Jadi mereka bukan hanya belajar lalu menyimpan menjadi khazanah, menjadi referensi, tapi tidak berfungsi atau tidak bermanfaat untuk orang lain. Justru mereka dapat langsung. Makanya di dalam sini ketika diharamkan khamr, maka berjalanlah sebagian sahabat ke sebagian lainnya sambil mengatakan waqalu hurrimatil khamr, diharamkan khamr. Jadi tahu tuh, yang nggak tahu jadi tahu pengharam. Wa ju'ilat idlan lisyirk, dan dijadikan khamr itu idlan lisyirk, yaitu apa yang serupa dengan kesyirikan, maksudnya fil ithmi, maksudnya di dalam perbuatan dosanya, tapi enggak perbuatannya tapi dosanya. Jadi syirik itu dosanya kayak apa? Khamr itu dosanya kayak syirik, bukannya perbuatan minuman narkoba atau konsumsi narkoba seperti syirik. Karena syirik itu kan jadi keluar dari Islam. Syirik itu kan nggak dapat ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sementara ini dapat. Jadi hanya dari segi dilihat dari segi apa? Fil ithim, yaitu dari segi dosanya, bukan dari segi perbuatannya. Karena kalau dihitung narkoba seperti syirik, kalau dari segi perbuatan itu sangat besar. Karena ini menjadi kufur. Khalid bin Billah menjadi khalidin finnar, khalidina fiha, menjadi kekal di neraka. Tapi di sini maka Al-Habib Abdullah ada menjelaskan tuh fil ithmi, yaitu di dalam apa? Ithim, di dalam dosanya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam man syaribal khamra kharaja nurul imani min jawfi. Dan Rasulullah SAW bersabda, man syaribal khamr, siapa yang mengkonsumsi narkoba, kharaja nurul iman, keluar dari apa? Dari jauf, yaitu dari perutnya, dari isi perut, maksudnya dari tubuhnya, nurul iman, keluar cahaya keimanan dari jaufi, dari badannya. Dari orang yang konsumsi narkoba keluar cahaya iman, hilang cahaya iman. Disebutkan kharaja nurul iman, di sini nur bukan semuanya, maksudnya adalah disebutkan di sini qala al-Munawi al-kharij ba'du nurihi la kamali, yaitu apa? Kharaja ba'du nuri, kharaja ba'du nuri, sebagian nurnya, bukan apa? Bukan semua nur. Kalau semua nurnya bisa kafir. Jadi di sini kharaja nurul iman, kharaja ba'du nuri imani, keluar sebagian cahaya keimanannya. Jadi harus harus digarisbawahi, nanti disangkain kharaja nurul iman akhirnya dianggap kafir. Bukan, kharaja ba'd, sebagian daripada nur imani, yaitu cahaya keimanannya, keluar sebagian. Artinya redup, imannya lemah. Kan sering kita dengar al-iman yazidu wa yanqus. Kalau dia maksiat, terutama mabok, wah imannya nih bukannya sedikit kurangnya, tapi anjlok imannya dia. Nah, karena tadi kalau sudah mabok, narkoba, waliyadzubillah, itu menjadi jima ulaitim, semua nanti akan kebawa ke dosa-dosa yang lainnya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam man syaribal khamra syaqahu Allah. Ini kita baca agak cepatan karena memang ini berkaitan dengan ancaman-ancaman saja. Man syaribal khamra, siapa yang mengkonsumsi narkoba, syaqahu Allahu min hamimi jahannam, akan dikasih minum dari air dari neraka jahannam. Wah, ini air yang bukannya nikmat,
Ini kan minuman untuk orang-orang kafir di neraka yang la yusminu wa la yughni min ju', yang malah menghancurkan, tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan haus, tapi malah dia menghancurkan. Itu adalah orang-orang yang suka narkoba, akan dibalas dengan ancaman yang mengerikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Wa inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul khamra, dan sungguh wa inna 'ala Allah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuat ahad, itu perjanjian. Allah sudah membuat ikrar, sudah membuat perjanjian untuk apa? Liman yashrabul khamra, bagi siapa yang minum, mengkonsumsi narkoba, an yusqiyahu, niscaya akan dikasih minum. Nah, kalau minum khamr dikasih minum. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau diartikan narkoba bisa dimakan, bukan cuma diminum sekarang kan. Ada dipapak, ada yang disuntik, itu kena semuanya. Siapa yang minum narkoba, mengonsumsi narkoba, an yasqiyahu, Allah akan berikan, an yusqiyahu, Allah akan berikan minum kepadanya, min tinatil khabali, min tinatil khabal, nanti akan dikasih minum dari tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Ya Rasul, apaan tuh tinatul khabal? Minuman tinatul khabal apaan itu ya Rasul? Qal araku ahlinna. Arak ini model apa? Keringat nih, kalau kita habis olahraga bisa keringetan gitu. Arak. Jadi araku ahlinna, dikasih minuman dari keringatnya penduduk neraka. Au usaratu ahlinna, atau bekas sesuatu yang buruk, ya maaf kalau bahasa kita, kotoran dari badannya orang yang ada di neraka. Karena pada hakikatnya semua badan ini kan ada kotorannya. Semua badan itu ada kotorannya. Kepala kotorannya apa? Ombe. Lari ke mata, hidung, semua ada. Ini kotorannya semua dikasih ke dia tuh. Apa kotoran dari kotoran? Bukan hanya keringat, semua kotoran dikasih. Bahkan ya maaf, kotoran dari darah. Kotoran darah namanya apa? Nanah. Enak semua. Allah dikasih. Orang neraka, orang sorga apa? Maaf, orang bersih, wangi, kotorannya tetap aja kita nggak mau geli, walaupun orang itu bersih, apalagi neraka. Tapi kalau surga nggak ada, surga nggak ada kotoran, nggak ada keringat, nggak ada kotoran, justru kencing, bau itu semua nggak, kotoran besar berubah jadi keringat, tapi keringatnya wangi lain. Tapi kalau di dunia sebersih-bersihnya itu orang mandi minyak wangi keren, udah keringat tetap aja beda. Bagaimana keringatnya ahlunnar, bagaimana kotoran ahlunnar, itu yang dikonsumsi akan dikasih kepada ini luar biasa dan ancaman bagi orang yang suka mengkonsumsi narkoba. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini kita akhiri karena memang terakhir di kalimat. Masih ada ya? Banyak juga ya. Ini pokoknya satu halaman ini kita singkat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, idza syaribu al-khamra fajliduhum, apabila mereka apabila mereka minum konsumsi narkoba al-khamr, fajliduhum, maka jilidlah mereka. Artinya pukul, hukum dengan hudud. Hudud itu dengan hukuman keras. Fajliduhum, pukullah mereka. Thumma in syaribu, tapi kemudian kalau dia masih minum juga, fajliduhum, jilid mereka, pukul lagi mereka. Thumma, kemudian in syaribu, kalau mabuk lagi, narkoba lagi, fajliduhum, maka pukul mereka, jilid mereka, cambuk mereka. Thumma, dan juga kalau masih juga insyaribu, masih mabuk juga, narkoba juga, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Qala al-hafidhu al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, berkata Imam Hafidh al-Mundhiri rahimahullah, qatlu syaribil khamri qad jaa fi ghairi mawjhin sahihin wa huwa mansukh. Qatlu syaribil khamri, membunuh
bagi konsumsi narkoba yang hukuman membunuh bagi konsumsi narkoba qad jaa fi ghairi telah datang fi ghairi mawajin, telah datang di beberapa riwayat yang redaksinya banyak, min ghairi wajhin, bukan cuma satu tapi beberapa wajah, beberapa maksudnya bukan hanya satu wajah, maksudnya bukan hanya satu jalur, bukan hanya satu redaksi, dari beberapa teks, beberapa redaksi. Dikatakan qad jaa fi ghairi wajhin sahihin, yaitu dengan datang beberapa redaksi yang lain dengan sanad yang sahih, wa huwa mansukh, yang menunjukkan bahwa perintah untuk membunuh mansukh. Jadi perintah untuk membunuh orang yang konsumsi narkoba setelah dihukum yang keempat kali itu mansukh. Awalnya betul disuruh bunuh, mabok dihukum, mabok dihukum, mabok dihukum, mabok lagi yang keempat dibunuh. Ini hadis yaitu yang dibacakan faqtuluhum. Ternyata kata Imam Mundhiri ada beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa kalimat membunuh itu sudah terhapus. Jadi kalau yang keempat kali mabok, jilid lagi, kelima jilid lagi, jilid, nggak ada hukuman mati. Ini tentunya yang dijelaskan oleh Imam Mundhiri dan tentunya pendapat dari Al-Habib Abdullah bin Haddad. Kenapa saya bilang pendapat Abdul Haddad? Karena beliau menukil qaul Imam Mundhiri bila tanpa ada bantahan, tanpa ada sanggahan, berarti setuju. Karena kaidah para ulama itu di dalam kitab, kalau dia menukilkan sebuah pendapat tanpa adanya i'tirad, tanpa adanya bantahan, tanpa adanya sanggahan, berarti beliau setuju dengan apa yang dinukilkan. Kalau beliau tidak nukilkan, dia akan ambil pendapat lain, dan ini pendapat lemah atau pendapat ini bertentangan dengan ini. Nah, itu berarti dia tidak setuju. Tapi ketika dia menukil lalu dia diam sambil mengatakan wallahu a'lam, nah ini menunjukkan beliau lebih setuju orang yang mabuk lebih dari 4 kali berarti tidak dihukum mati. Ini adalah menjadi kaidah ya. Jadi kalau kita baca kitab ada pendapat tentang begini, lalu penulis kitab menukilkan pendapat A tanpa memberikan bantahan, apalagi di akhir pendapat itu disampaikan, itu bisa menjadi milik pendapat siapa sih penulis. Jadi dia tidak perlu mengatakan saya berpendapat seperti ini, enggak, tapi cukup menuliskan pendapat itu diam tanpa memberikan bantahan, secara otomatis dipahami beliau berpendapat seperti pendapat Imam Al-Mundhiri, yaitu Imam Al-Mundhiri. Dari hadis ini tentunya begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang terakhir. Yang itu yang pertama, bahwa narkoba itu biasanya nggak cukup sekali. Kalau sudah ketagihan, kecanduan, sulit mau baliknya. Makanya sampai kalau balik lagi mabuk lagi, jilid, kalau mabuk lagi, jilid, kalau mabuk lagi, jilid, itu kan menunjukkan apa? Jarang, susah taubatnya, susah mau ninggalin itu nggak gampang. Ya, kecuali yang dikasih sayangi Allah bisa taubat luar biasa. Kalau dulu mantan, sekarang sudah taubat total, wah itu luar biasa, sudah disayang banget sama Allah. Biasanya orang yang sudah kecanduan sulit untuk ninggalin. Nah, kalau bahasa orang sekarang, maksiat yang nyandu ini salah satu. Ada maksiat yang nyandu, nah, mencuri, ya tapi nggak sekuat nyandunya sama ini nih. Makanya kalau dia mencuri lagi, kalau mabuk lagi, pukul. Mabuk lagi, pukul, mabuk lagi, pukul, sampai diulang-ulang. Ini menunjukkan ada maksiat yang nyandu, ini termasuk nyandu. Kalau mencuri jarang, ada memang asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum, potong tangannya. Kan kalau mencuri pertama potong kanan, tangan kanannya, di sini potong. Ini riwayat dari mazhab Syafi'iyah. Segini banyak, apa boleh potong sini. Mazhab Hambali, mazhab Hambali di sini. Nanti ada yang pendapat potong sini. Nah, karena tangan itu ini syarik suruh potong faqta'u aydiyahum, potong tangannya, ada berapa sini kan ini tangan. Tapi ada yang mengatakan tangan itu seperti wudu. Faida apa? Kita apa dikatakan? Dikatakan idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum bil marafiq. Berarti di sini potong. Nah, ini khilaf. Tapi ada yang mengatakan enggak, kalau wudu memang di sini, tapi urusan
tangan tetap di sini. Nah, khilaf ya, kalau tadi ada yang dipotong di sini, ada yang di sini. Ini potong tangan. Mau mencuri lagi, potong kaki kiri, potong kaki kiri sampai mata kaki. Nyuri lagi, motong di sini, sebelah kiri tangan. Nyuri lagi, baru kaki apa? Kanan. Tapi jarang motong sampai 4-4-nya, tapi ada juga. Tapi kalau narkoba kebanyak, ini banyak apa? Mabok lagi, udah dihukum, mabok lagi, udah tobat, mabok lagi, karena memang nyandu nih. Ini nyandu, makanya diulang-ulang. Kalau apa mabok lagi, fajridu, mabok lagi, fajridu. Kenapa kok Nabi sampai ngulang-ulang-ulang? Karena memang nyandu, ini perbuatan waliyadzubillah. Maka jangan coba-coba cuman saja cuman apa? Nyicipin doang. Nyicipin, pengen tahu, nyicipin kena. Nah, kalau dia nyandu malah jadi susah. Kata para ulama, lebih mudah kita tidak memulai daripada menghentikan setelah memulai. Kalau sudah mulai susah hentinya. Lebih mudah tidak memulai. Jadi jangan coba-coba deh. Kan sekarang banyak model cuman apa? Dikit-dikit nyobain hormatin sohib. Wah, hormatin sohib, pakai sohib lagi hormatinnya, sohibnya pada mabok. Hormatin nggak enak akhirnya nanti jadi apa? Nah, makanya kata para ulama, lebih mudah tidak memulai daripada menghentikan setelah memulai. Yang kedua, kalimat fajriduhum, jilidlah mereka. Berapa jilidnya? Kebanyakan para ulama 40 kali. 4 kali bulu apa? 40 kali pukulan. Kan nanti jilid itu kan ada jilid qadhaf. Qadhaf itu nuduh zina, nggak bisa ngasih bukti, di 80. Ketika dia apa lagi berzina 100. Kalau yang belum nikah. Kalau sudah nikah tentunya rajam. Nah, tentunya ada jilid-jilidnya. Di luar itu nanti ada tergantung daripada apa ketetapan dari hakim. Nah, ambil apa namanya itu sendal di masjid, jangan dijilid apa 40. Dijilid boleh dipukul, tapi pukulnya itu apa tahdir, yaitu sesuai dengan ini mahal sendalnya, sendal jepit 100.000, pukul itu aja udah. Tapi kalau mahal bisa tentukan, oh ini berkebiasaan itu, tapi tidak boleh lebih daripada jilid yang khamar, lebih gede, dia harus di bawah. Nah itu tentunya sudah ada pembahasan di dalam bab al-hudud, di dalam bab fikih, maksudnya bab hudud. Dan yang terakhir, bahwa tetap 40 walaupun sampai 5 kali. Adapun masalah membunuh atau dibunuh karena khamar, pendapat itu sudah mansuh berdasarkan pendapat dari Imam Mundhiri dan juga Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Wallahu a'lam bishawab. Alaika bitaqwallahi fi sirri wa alan wa qalbaka nadhifuhu min ar-rijsi wa وصلي
وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Terakhir kemarin apa yang sudah diterjemahkan sedikit tadi sampai mana tadi? Wakhalif Itu terakhir. Yang kedua yang sekarang kita sedikit dawil ma'ruf wal ilm wal huda. Ya, di kalimat washab dawil ma'ruf wal ilmi wal huda. Kata Abdul Haddad, nasihat Abdul Haddad, kita disuruh untuk mencari sahabat. Washab. Sahibah yashabu ini berbeda dengan apa kata yaitu menemani dengan teman biasa. Ini kalimat sahibah itu akrabi, yaitu teman yang akrab. Makanya para pendamping Nabi disebut sahabat, bukan disebut apa karim atau disebut apa orang-orang yang mendekati atau bersama dengan Nabi, kecuali dengan kalimat apa sahibah. Karena sahibah itu katanya para ulama orang yang mendampingi tidak pernah terpisah. Kalau terpisah, hati tetap bersama orang yang adanya. Walaupun kita tidak badannya jauh, tapi pikiran hatinya masih. Nah, itu namanya sahibah. Dikatanya makanya washab. Maka jadikanlah pendampingmu yang abadi. Nah, karena sahabat itu, persahabatan itu adalah kalimat yang menjadi pendamping di sifatnya abadi. Saat dia sakit, dia berpikir, dia pikirin saudaranya dan dia berusaha untuk berdoa. Dan saat dia meninggal, dia masih juga berpikir, sehingga tidak lepas untuk berdoa. Tapi kalau dengan kalimat selain sahabat, suka ada juga disebut qorinu. Yaitu qorinu itu sahabatnya juga yang mendampingi, tapi tidak berbeda dengan sahabat. Makanya kalau qarin, ya teman-teman biasa kita yang lain agama bisa juga disebut maka bukan sahabat. Kenapa? Karena kalau dia meninggal, kita udah gak bisa lagi hubungan. Kita nggak ada lagi hubungan, kita nggak bisa doain, putus. Tapi kalau sahabat itu selalu berhubungan. Makanya sering Nabi mengucapkan kalimat sahabat. Makanya Abdul Haddad mengatakan washab, dan carilah sahabat-sahabat, jadikanlah sahabat siapa? Yaitu orang yang pertama modelnya apa? Al-ma'ruf, yaitu dawil ma'ruf, orang yang memiliki kebaikan. Ma'ruf, baik. Kalimat baik ini kalau bahasa kita lebih daripada pinter. Ada orang pinter tapi nggak baik. Tapi di sini yang disuruh cari itu baik dulu. Nah, kalau bahasa orang bilang, saya menjadikan fulan sahabat saya, amsalah yang pertama akhlak. Itu baik, itu kalimat akhlak, bukan agama. Justru kita itu nyari orang pertama bukan agamanya, akhlaknya dulu. Pinter, hafal Quran, sholatnya rajin tapi nggak baik, kita buang. Artinya kita nggak mau deket begitu. Kalau kata orang-orang apa sekarang itu, urusan agamanya urusan dia dengan Allah, tapi akhlaknya urusan dia dengan saya. Ya kan, agamanya urusan dia dengan Allah. Dia rajin baca Quran, dia rajin sholat, itu kan urusan dia dengan Allah. Tapi perilaku dia, senyum, kasar, ngomongnya urusan sama saya. Makanya saya lihat yang pertama akhlaknya.
agama urusan dia dengan Allah, tapi perilakunya dia dengan saya tuh. Makanya supaya persahabatan awet itu adalah akhlak. Ada orang yang sholatnya rajin, ngomongnya kasar, baca Qurannya hebat, perilaku gak baik, itu gak bakal cepat, gak bakal lama persahabatan. Tapi orang agamanya sholatnya pas-pasan, baca Quran jarang-jarang, tapi akhlaknya bagus, bisa apa? Nah, karena tadi istilah orang sekarang, agamamu, ibadahmu itu urusanmu dengan Allah, tapi akhlakmu urusanmu dengan saya. Maka carilah washab dawil ma'ruf wal ilmi wal huda, baru ilmu dan petunjuk. Orang yang bisa membawa petunjuk kepada kita. Nah, ada juga orang yang ma'ruf tapi nggak pakai ilmu. Ini kalau bahasa kita baik doang, baik urusan dunia doang. Enggak, kita harus cari yang punya akhlak, ilmu. Dan bedanya orang yang berilmu itu akan membawa manfaat, bukan ahli ibadah. Ilmu itu pengaruh. Orang yang sering duduk-duduk dengan orang yang berilmu itu mesti orang yang berilmu itu bukan hanya nyimpen. Orang yang berilmu biasanya bukan hanya nyimpen ilmu. Jarang orang yang berilmu tapi nggak kelihatan dari perbuatannya, nggak kelihatan dari tutur katanya. Wah, itu mah robot itu. Yang namanya ilmu pasti kelihatan dari apa? Tutur kata dia, ngobrol tetap keluar tuh apa? Duror apa? Mutiara ilmunya keluar. Jadi ngobrol lagi ngopi keluar kalimatnya. Kadang-kadang lagi ngopi tiba-tiba lalat kejebur di kopinya karena dia berilmu, langsung dicelup-celup. Kok bisa begitu? Jelas. Ini namanya apa? Hadits Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim. Kalau dubab lalat jatuh ke makanan, ke minumanmu, dia jatuh harus sunnahnya dicelupin. Kenapa? Karena di dalam hadits lain lalat itu kalau jatuh dia ngasih ke sayap yang satu kejebur yang mengandung racun, yang satu sayapnya itu penawar. Makanya kalau jatuh mesti miring satu, ini nggak kena nih yang penawar. Makanya kalau mau aman dicelupin keduanya jadi netral, dibuang, jangan pakai pisau. Saya terlaluan. Jadi celupin aja terus keluar, minum kopi aman. Kita dapat tuh ilmu tuh dari duduk ngopi aja dapat ilmu. Ngopi kalau minum ada bacaan khusus kan, ada beberapa ulama salah minum kopi itu banyak apa? Bacaan. Kalau antum mah nggak bakal kuat kelamaan baca ini atau mah bismillah aja. Tapi dapat tuh, kalau dapat diduduk sama orang alim tuh ada ilmunya tuh keluar tuh, walaupun kita nggak ngaji tapi dia apa di perjalanan diduduk. Makanya kata Abdul Haddad, cari tuh teman yang akhlaknya bagus, punya ilmu, karena itu luar biasa. Dan huda tentunya orang yang bisa menjadi petunjuk, menjadi apa patokan kita, itu cari sahabat-sahabat seperti itu. Kenapa? Karena almaru ala dini khalili, karena seseorang itu agamanya sesuai dengan yang menjadi apa kekasihnya, pendampingnya, sahabatnya. Agama orang itu bagus gak bagus juga pengaruh dari, kalau mau lebih detail dalilnya, hadis yang sangat terkenal, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Semua anak yang lahir dalam keadaan suci, bapak ibunya yang membentuk dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bapak ibu itu kata ulama gambaran bi'ah, gambaran lingkungan. Lingkungan itu yang mempengaruhi. Nah, anak itu bagaimana lingkungannya? Makanya anak itu hebat bukan karena sekolahnya tapi lingkungannya. Ada anak di sekolahan keren tapi lingkungan rumahnya nggak bagus. Habis sekolah dapat ilmu hebat, pulang lingkungannya nggak bagus, berubah. Lingkungan yang paling besar adalah orang tua, temen, itu juga lingkungan al-bi'ah. Maka di sini Abdullah Haddad mengingatkan cari sahabat-sahabat yang ma'ruf, yang baik, yang akhlaknya bagus, yang punya ilmu dan bisa membawa atau memberikan petunjuk, menjadikan dalil untuk kita sebagai huda. Karena memang ini yang bikin selamat kita. Dan ditutup dengan kalimat wajanib wala tashab, tinggalkan, hindari dan jangan jadikan sahabat selain mereka. Engkau akan selamat dari fitnah, engkau akan selamat dari fitnah. Kita itu banyak kena fitnah karena punya sohib model begitu, akhlaknya kagak bagus, ilmu kagak ada, perbuatannya miring mulu, boro-boro jadi dalil kebaikan untuk kita, malah jadi masalah terus.
Jadi banyak kata Abdullah Haddad orang kena masalah gara-gara sahih, gara-gara teman kita kena masalah. Nah, makanya di sini perhatikan sahabat-sahabat kita, siapa yang duduk bersama kanan kiri kita. Ini sahabat ya. Kalau cuman ketemu bisnis, ketemu cuman sekali itu lain. Bukan berarti kita nggak mau duduk selain kepada apa? Selain mereka punya sifat ini untuk menjadi sahabat nih yang menjadi. Kenapa? Itu akan manfaat untuk kita. Saat kita sakit, itu orang akan doakan kita. Saat kita meninggal, dia akan doain kita. Bahkan nanti di yaumil qiyamah kita bisa ditarik dengan apa? Mereka. Di dalam riwayat Abu Dawud nanti sahabat-sahabat itu bisa saling mengangkat. Di dalam neraka kalau masih nyangkut itu diangkat oleh Allah gara-gara adanya sahabat-sahabat yang tadi Dawil ma'ruf wal ilmi wat tuqa, itu luar biasa. Wal huda itu luar biasa. Orang yang bisa menyelamatkan kita selain amal dan juga usul dan juga yang lain, sahabat juga itu perlu. Maka jangan meremehkan siapa yang menjadi sahabat kita, terutama sahabat yang paling akrab, yang tiap hari nggak pernah bisa tidur bareng, makan bareng. Siapa? Istri. Oh, istri itu yang paling luar biasa pengaruhnya. Jangan remehkan tuh istri, itu sahabat yang paling. Bayangin tidur bareng sama dia, itu sahabat yang paling dekat. Makanya kalau ini nggak bener, jarang saat ini istrinya soleha, suaminya bejat, jarang. Biasanya kalaupun ada paling nggak lama nih lewat. Tapi kalau yang serasi itu akan lama, karena memang sejarah. Makanya insya Allah jadikan para pendamping kita semuanya soleha semuanya. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Ad-Durah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ala man alihi wa bi ulumi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Anzal wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu muhibbun lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah azza wa jalla wa rasuluhu muhibban li Ali radhiyallahu anhu. Wa rawa Buraidah al-Aslami anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amarani rabbi azza wa jalla bi hubbi arba'atin وأخبرني أنه يحبهم إنك يعني منهم ثلاثا. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت ما رأيت رجلا قط كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جديه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يأمرك أن تحب عليا وتحب من يحب عليا. وروى أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطير جبلي فقال اللهم أعطني برجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فإذا علي بن أبي طالب يقرأ الباب فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول. ثم أتى الثانية والثالثة فقال يا أنس أدخله فقد عنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلي والله أعلم. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang Fadail Ali bin Abi Thalib. Walaupun sedikit kita istiqomahkan baca kitab ini, karena memang Fadail Ali bin Abi Thalib itu mulai salah satunya ini atau beberapa kalimat ini kita ambil sedikit saja. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah mengabarkan anna Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muhibbun lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai muhibbun lillah, mencintai karena Allah dan mencintai karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah azza wa jalla wa rasulahu muhibbun muhibbani. Begitu juga sebaliknya, Allah dan Rasul juga mencintai untuk Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib cinta kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga cinta kepada beliau. Ini sudah ditegaskan di cerita kemarin waktu dikasih royah, yaitu di perang Khaybar. Di perang Khaybar, waktu di perang Khaybar menaklukkan benteng Khaybar, kan Rasulullah bilang la'utiyanna, akan aku berikan pasti raya ini kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulah wallahu wa rasuluhu wallahu wa rasuluhu yuhibbu, yaitu aku akan berikan raya ini kepada seseorang yang yuhibbullaha wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulnya.
dan Allah dan Rasulnya yuhibbahu, mencintai dia, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini sudah diungkapkan bahwa Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga mencintai beliau. Dan dikatakan di sini jadi kecintaan Allah dan Rasul kepada Ali sudah diikrarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau kita kan sekarang masih mencintai Allah dan Rasul, tapi kecintaan Allah dan Rasul kita masih harapkan, belum diikrarkan. Semoga Allah dan Rasul mencintai kita. Itu kan masih kita harapan. Kalau Ali sudah menjadi apa? Ketetapan, bukan sebuah harapan. Kalau sudah ketetapan, sudah ikrar Allah dan Rasul mencintai dia. Ini sudah ketetapan dari Rasul, dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang kita juga dicintai. Ya, kecintaan Allah dan Rasul kepada kita adalah sebuah raja, yaitu harapan. Kalau Allah dan Rasul untuk Nabi, untuk Ali, itu adalah takrir, ketetapan dari Rasulullah SAW bahwa Ali dicintai Allah dan Rasulnya. Warawa Buraidah al-Aslami anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Buraidah pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, amarani Rabbi azza wa jalla bi hubbi arba'ati. Allah telah memerintahkan kepada saya untuk mencintai empat orang. Wa akhbarani annahu yuhibbuhum, dan Allah ngasih tahu saya bahwa Allah mencintai 4 orang ini. Terus innaka ya Ali minhum, dan engkau wahai Ali di antara 4 orang ini. Engkau wahai Ali di antara 4 orang ini. Nggak sampai di situ, Nabi ngulang sampai 3 kali. Innaka ya Ali minhum, sungguh engkau wahai Ali di antara mereka. Innaka ya Ali minhum, diulang sampai 3 kali. Ini menunjukkan benar-benar Sayyidina Ali sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah mencintai, ya nggak mungkin Nabi tidak mencintai. Bahkan bukan hanya Rasul mencintai, diperintahkan untuk mencintai oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib. Muhammad, cinta itu Ali. Kenapa? Karena aku sudah mencintai dia. Ini subhanallah, ini sudah takrir, ketetapan dari Allah bahwa dia mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa su'ilat Aisyah tuh, dan Aisyah pernah ditanya. Su'ilat Aisyah pernah ditanya an Ali bin Abi Thalib, tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, wahai Aisyah, apa pendapat tentang Ali bin Abi Thalib? Ditanya Aisyah. Faqalat, maka Aisyah berkata, ma ra'aitu rajulan qat, aku nggak pernah seorang laki-laki sekalipun karena ahabba ila Rasulillah, yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad. Tidak pernah aku melihat seorang laki-laki qat. Kalau qat ini udah sama sekali, udah saya kagak pernah lihat sekalipun seorang pun yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW minhu, daripada dia, daripada Ali bin Abi Thalib. Aku nggak pernah melihat seseorang yang lebih dicintai Nabi melebihi dari dia. Walam ra'atan, dan saya tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih dicintai oleh